Paling ini ya soal nomor 1, 2 sama 3 aja. Soalnya nomor 4 sama nomor 5 kan gambar doang itu mah sama penjelasan cara pengukuran ya. Itu sama kayak ini kok yang di ini kalau kataku mah kayak yang di uprak yang noise figure langkah-langkahnya sama. Terus cara ngitungnya juga sama gitu. Yang pakai 187, berapa 52 dB gitu. Paling ini yang nomor 1, 2, 3 nih. Ya kan yang ini kan atau beda? Yang ini bukan? Itu gasken yang itu Yang nomor 1 ya. Kan nomor 1 tuh kita ukur carrier to noise. Nah, cuman yang di quiz 2 kan ada juga soal carrier to noise ya. Nah, dia mah dianggapnya tuh frekuensinya match, tapi kan di sini efektifnya kan katanya 7 mega nih. Ya kan? Oh gini deh kita bandingin dulu bentar ya. Yang ini. Ini yang quiz 2. Nah, yang nomor 4 tuh lihat tuh. Ya, itu kan sama ya ke carrier to noise. Nah, cuman di sini yang diketahui cuma level carry-nya doang sama noise-nya. Nah, kalau yang kayak gini, soalnya kayak gini, ini tinggal dibagi aja. Ya kan carrier to noise berarti C per N. Kan rumusnya C per N. Nah, ini kalau dalam satuan rasio. Tapi kalau misal ini tinggal dikurangkan ya. Kalau dB. Nah, ini rumusnya gitu aja. Kalau nomor 4 tinggal digitu. Tapi satuannya harus tahu dulu. Harus sesuai. Jadi kalau misal ini dBm, ini juga harus dBm. Gitu kan. Ini bebas. Mau yang mana yang dirubah gitu. Nah, misal aku mau rubah yang dB microwatt ke dBm ya. Karena ketika misal kita mau ngitung C per N, harus sama satuannya. Nah, cara ngerubahnya gini. Untuk dB microwatt, ini pasti dB microwatt ya, dB microwatt ke dBm. Untuk dB microwatt ke dBm, itu tinggal dikurang 100,07 ya, 160 dB. Tapi kalau misal dari dBm ke microwatt, ya kan ya, ke dB microwatt, ini ditambah malah, gitu ya, dB. Nah, jadi nanti kalau misal dari dB microwatt ke dBm, satuannya kan jadi dBm. Kalau dB microwatt, kalau dBm ke dB microwatt, satuannya dari dB microwatt gitu. Ya. Nah, di sini kita diketahuinya itu dB microwatt. Nah, misal kita pengen dBm juga kayak segini. Jadi 77 ini kita harus tambahin dulu. Harus dikurang dulu ya. Sama 107 biar jadi dBm. Jadi 77 dikurang. Nah, dikurang 107 ya. Ini berapa? 30 ya, minus tapi minus 30 dBm. Nah, minus 30 dBm ini itu adalah level carrier dalam bentuk dBm, bukan dalam bentuk dB microwatt lagi. Nah, kalau udah ketemu ini tinggal kita bagi sama si noise-nya. Noise-nya kan minus 90 ya. Berarti kalau dB kan minus 30. Kalau dibagikan berarti dikurang kan. Berarti minus 90. Tuh. Ya. Nah, terus kalau misal yang soal ini kan soalnya ada ininya ya, ada bandwidth efektifnya. Nah, kalau kayak gini, ini kita harus normalisasi dulu. Ya, jadi yang terukur itu 10 kHz. Tapi kita pengennya yang diterima itu 7 MHz. Nah, gimana caranya dari 10 kHz ke 7 MHz gitu. Nah, jadi untuk nomor 1 ini, ya ini aku tulis dulu yang diketahuinya gitu ya.
Nah, ini rumus umumnya ya. Ini rumus umumnya. Tuh, yang diketahui itu yang pertama yang level carrier. Nah, berarti C sama dengan minus 30 dBm. Ya kan? Oke. Nah, terus ada N-nya, noise yang diukurnya itu berapa? Minus 90 ternyata di BM. Nah, minus 90 dBm. Ini tuh minus 10 dBm itu dalam bandwidth 10 kilohertz ya. Nah, kita pengennya untuk noise ini dalam frekuensi atau bandwidth-nya itu 7 mega. Nah, gitu kan ya. Berapa? Nah, jadi nyari ini dulu sebelum ke C per N-nya. Kalau C per N kan udah gampang ya kalau misal satuan noise-nya udah sesuai yang diinginkan. Nah, ini kan kita diinginkannya 7 MHz. dBm udah dBm tuh aman kan? Jadi bukan dBm per udah dBm, tapi di sini frekuensinya beda nih, harus 7 mega karena di sini efeknya 7 mega. Ya. Nah, gimana caranya? Jadi di sini ada rumus dulu. Yang pertama, kita ngitung noise yang sebenarnya atau noise yang di 7 MHz. Jadi di sini kita punya N dalam kurung 7 MHz. Nah, ini rumusnya nih. Nanti boleh ditulis. Ya, rumusnya adalah N, ya kan? N itu yang dari N ini, yang diketahui ya. Itu kita tambahkan dulu faktor koreksi yaitu 2,5 ya dB. Nah, terus kita tambah faktor koreksi frekuensi. Nah, faktor frekuensi koreksi itu adalah 10 log. Nah, berapa bandwidth yang diinginkan? 7 mega. Ini 7 MHz ya per faktor koreksi 1,2. Nah, ini dikali bandwidth yang current-nya atau bandwidth yang sekarang yang terukurnya berapa? Ya, 10 kilo berarti ya. Gitu. Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, nanti didapat kan minus 90 tambah 2,5 berarti kan negatif 8 7,5 7,5 ini tuh per 10 kHz, masih per 10 kHz ya. Nah, faktor koreksi frekuensinya ini ada di sini. Jadi tinggal ditambahkan. Nah, ini 87, itu masih 10 kHz ya. Nah, ini ditambah ini baru nanti jadi 7 MHz kalau pas ditambah yang 10 log ini. Ini tuh hasilnya yang 10 log itu kok dapat berapa? 27 7,65 dB ya. Nah, ini tuh faktor koreksi frekuensi bandwidth lah ya. Nah, ini hasilnya itu jadi minus 59,85 dBm ya, dBm per. Nah, ini satunya sudah 7 MHz karena sudah ditambahkan faktor koreksi ya per 7 MHz gitu. Nah, ini N ini yang bakal dipakai buat C per N-nya. Gitu. Ya udah kita tinggal hitung C per N sama dengan carrier-nya berapa? Carrier-nya itu minus 30 diketahui kan? Minus 30 ya per N berarti dikurangkan minus minus 59,85 kan di BM. Ini dB ya. Nah, ini dB karena kalau untuk perbandingan itu harus dB. Nah, ini tuh jadinya plus 29,85 dB. Itu jawaban nomor 1. Gitu. Nah, yang di cutting itu beda apanya? Beda ini frekuensi yang terukurnya, yang di cutting mah kalau nggak salah 30 kHz, kita 10 kilo. Ini tinggal diganti aja ini di sininya nih, ya. Nah, itu untuk nomor 1. Nah, nomor 2. Ini nomor 2 apa? Mana? Nomor 7 ada ini.
Gak ada Jin. Ini coba ini dulu. Coba ulang nomor 2 dulu. Pertama dulu. Oke, tar dulu. Tar nomor 3 itu apa? Nomor 3 itu apa? Oh, noise acak ya. Nah, ini nih noise acak nih. Ini prosedurnya nih, noise acak. Prosedur noise. Nah, ini nih. Yang ini kan, B-nya kan? B-nya ada ini. Ini aku udah ngitung B-nya, Jal. Tuh, ini B-nya. 10 log BW per 1 Hz. Ih, beda anjir. Ya ini noise acak. Nomor 3 tuh noise acak ini. Prosedur ini. Ke bawah lagi. Nah, ini nomor. Nah, ini tuh B. Ke atas ke atas. Ya, ini. Ini tuh 10 kHz. Ini 12 berarti dikali 1,2. Apanya? Yang atasnya. Oh ya, ini jadi kali faktor koreksi dulu yang 1,2. Nah, ini tuh aku nggak tahu ya ini dia itu kenapa di sini 10 kilo atau 12 kilo tuh apa karena salah nulis atau dikali 1,2 gitu. Cuman aku kemarin tuh ini udah bener, jadi ini kali 1,2 kayaknya. Ya, 1,2. Nulis Ya, itu jadiin 12 kilo aja si soalnya. ini berarti ini ya, apa sih namanya? 1,2 dikali kan? Kalau aku sih menganggap itu tes soal jadi harusnya jika bandwidthnya 12 kilo gini di atasnya. Oh, Nah, aku tapi iya sih di sini gak ada ini, Jal. Tapi di sini gak ada ketentuan. Nah, ini soalnya yang ketentuan 2,5 dB itu mah penambahan 2,5 dB. Ya. Iya. Jadi aku nganggapnya emang Bapak salah soal aja. Ya sih karena aku juga gak nemu ini. Cuma kalau kita lihat dulu di sini ya. Yaitu untuk ini sih. Nah, ini ya noise acak. Nah, dia itu dikali 1,2 masalahnya. Jadinya Iya. nah, per 1 Hz gitu. Jadi kayaknya ini dikali 1,2 Pi. Karena di sini juga dikali 1,2. Mungkin Bapak nggak di ini aja ini dari mana gitu. Maksudnya nggak dijabarin. Cuman kayaknya di video ada deh. Ini jadi kali 1,2 gitu. Mungkin ya. Kita anggapnya 1,2 aja dikaliin. Karena di sini juga ada 2 bukti di PPT sama di jawaban dia gitu. Cutting. Kan ini tuh yang ada jawaban yang cutting yang nilainya itu 90 dan dia juga dikali 1,2 tadi itu. Itu ya. Jadi kita ikutin ini aja lah 1,2. Jadi di sini. Ini anggapnya bukan kesalahan tapi dikali 1,2. 10 kilo 1,2. Nah, kita nomor 2 dulu. Ulang. Ini nomor 2. Ini noise impulse ya. Nah, kalau tadi kan ini ya C per N. Nah, sekarang ada jadi gini untuk tipe soal itu ada C per N, noise impulse dan noise acak. Tuh ya. Nah, noise acak tuh bedanya dia itu dihasilkan oleh panas. Jadinya dia itu bedanya sama noise impulse ketika noise acak dirubah frekuensinya, bandwidthnya. Nah, dayanya juga bakal berubah gitu. Tapi kalau noise impulse gak akan. Tuh ya. Jadi kalau misal dihitung dalam bandwidth yang berbeda, noise apa sih namanya? Noise acak itu nanti di BM-nya bakal nambah atau kurang gitu. Tapi harganya sama. Karena dalam satuannya dirubah juga dalam apa frekuensinya gitu. Nah, itu buat bedanya doang. Di PPT juga ada. Nah, ini sekarang yang noise impulse. Kalau noise impulse di sini kita faktor koreksinya itu harus ke dB microvolt. Karena di sini dalam satuan dB microvolt per megahertz. Jadi kita harus normalisasi dua komponen. Ya, yang pertama untuk dayanya ke dB microvolt, yang kedua untuk bandwidthnya jadi megahertz. Nah, kita harus tahu dulu sekarang dayanya berapa, bandwidthnya berapa. Nah, dayanya yang diketahui itu minus 55 ya. Di sini tuh berarti N-nya sama dengan minus 55. Nah, minus 55 dBm. Nah, ini tuh bandwidthnya dalam bandwidth 10 kilo lagi kan. 140 kilo. 140. Duh. 140 kilohertz. Nah, 140 kilohertz. Kita pengen ke dB microvolt megahertz. Nah, yang ditanyakan apa? Ditanyakan itu S atau spectral noise impulse
atau SNI boleh, S doang. Kalau di sini simbolnya S doang. S dalam dB microvolt per megahertz. Jadi kita harus normalisasi dua, daya sama frekuensi gitu ya. Nah, yang pertama daya dulu nih, kita pengen ke dB microvolt, ya kan? Nah, berarti kita harus ngubah kan. Nah, tadi kan kita udah tahu untuk ngubah dBm ke dB microvolt tuh gimana. Berarti di sini dari dBm ke dB microvolt itu ditambah. Kalau tadi kan kalau dB microvolt ke dBm dikurang, sekarang ditambah. Nah, sekarang noise yang sebenarnya ya kan, atau NI kecil di sini berarti negatif 55 itu ditambah 107 dB microvolt. Ini jadinya 52. Ini jadinya 52 dB microvolt ya. Satunya udah di microvolt gitu. Yang tadinya dBm jadi microvolt. Terus nah, ini kita harus ngitung faktor koreksi buat bandwidthnya juga. Nah, faktor koreksi buat bandwidthnya juga bandwidthnya itu karena di sini kita pakai dB microvolt. Nah, yang namanya volt itu kan berarti kan tegangan ya. Nah, berarti bukan 10 log lagi tapi 20 log. Tuh ya. Nah, sekarang kita di sini ngitung faktor ini dulu, faktor apa sih namanya? Faktor koreksi untuk bandwidthnya. Nah, itu caranya tinggal 20 log. Kenapa 20? Karena tegangan microvolt, dB microvolt ya, bukan dB microwatt. Kalau dB microwatt 10 log, tapi kalau dB microvolt 20. 20 log. Berapa bandwidth yang sekarangnya itu 140 ya. 140 kHz. Ya, nah, kita pengen ke frekuensi berapa? Nah, kita pengennya dB microvolt per megahertz. Berarti satunya harus megahertz. Berarti dibagi 1 megahertz. Kan ya? Nah, kalau misal satuannya pengen hertz gimana? Ya, ini tinggal 1 hertz gitu. Gigahertz ini tinggal 1 gigahertz gitu. Dah, ini tuh hasilnya adalah 17 minus 17 dB ya. Oke, udah dapat nih. Nah, sekarang S-nya atau spectral noise input. Spectral noise input ya tadi. Keyboard aku. Nah, impulse input spectral noise impulse atau SNI atau S-nya ya. Nah, S-nya itu adalah ya, untuk rumus S-nya tinggal si noise-nya. Noise tapi dalam satuan dB microvolt dulu ya, kayak tadi. Jadi harus dinormalisasi dulu. Itu tinggal kita kurangkan dengan faktor normalisasi. Atau misal aku ininya FB aja lah ya. Sebutnya FB aja. Nah, FB itu adalah ini. Ya. Nah, tinggal kurangin berapa jadinya? 52 dikurang minus ya. 17. Itu hasilnya jadi 69 ya. Jadi plus 69 dB microvolt per megahertz. Ini udah satuannya megahertz. Itu nomor 2. Kak, di PPT Bapak teh ya, kalau si 40 kHz teh Bapak teh ngemutlakin jadi 17,1. Jadi itu kasih 0,1. Oh, apanya? Ininya? Dia tuh bukan 17 aja, tapi 17,1 cenah di PPT. Oh, ya. Ada komanya gitu ya. Dia presisi euy mintanya. Oh, ya udah. Ya udah, itu tinggal presisi aja ya, catatan aja mungkin. Jadi ini aku tadi kan dibulatin langsung 17 aja. Jadi kalau misal mau apa namanya? Ini tinggal di ini aja, kalkulator seadanya gitu yang ada di kalkulator tulisnya. Jawaban siapa? Apa ini? Mana? Ini.
Ada di Google Drive. Di drive ya. Tuh, yang ini. Ada itu. Beda-beda ini doang. Dah. Dah. Yang penting mah tahu ini sih konversi itu. Itu ya. Itu ternyata Nah, nomor 3. Ini nomor 3 tuh ada ini ya, bisa jadi dia beranak. Kenapa beranak? Nanti aku jelasin. kilo pasti DB, DBM, DB mikrofon 3 itu. Nomor 3 nih satu lagi. Kalau nomor 4, 5 itu setup doang. Ya, nomor 3 itu yang diketahuinya itu kan frekuensinya 50 ya, 50 MHz ya. Ya ini sebenarnya gak dipakai karena kata Bapak juga apa ya istilahnya? Semua parameter tuh nggak semuanya dipakai kayak yang UTS kemarin gitu kan. Jadi kita fokus di rumusnya aja yang dibutuhkan apa aja gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya noise impulse rumusnya apa, noise acak rumusnya apa gitu kan. Nah, nomor 3 itu noise acak sekarang. Nah, kita tuh ketahui BW-nya, bandwidth spektrumnya itu 30 kilo. Ya. Nah, di 30 kilo itu didapat berapa? 77 dB microwatt. Ya. Jadi untuk 30 kHz ini didapat noise-nya itu ya noise-nya itu berapa? 77 ini ya. 77 plus ya, 77 dB microwatt. dB microwatt. Nah, kita pengennya berapa? Kita pengennya untuk noise acak dalam satuan dBm per hertz. Per hertz. Nah, dBm per hertz ya. Nah, berarti kita harus normalisasi lagi 2 gitu. Untuk frekuensinya, untuk dayanya juga. Tuh ya. Nah, yang pertama yang harus dilakuin apa? Ya, dayanya dulu. Oke. Nah, dayanya berarti ini untuk daya noise yang sebenarnya atau dalam bentuk dBm-nya yang diinginkan itu kita harus konversi dari dB microwatt ke dBm. Nah, berarti dikurang ya. Berarti 77 dikurang ini plus ya. Dikurang 107. Itu hasilnya 30. Tapi dia karena lebih gede jadi minus 30. Ini satunya sudah dBm. Jadi harus sesuaiin sama spek. Kalau speknya pengen dBW ya berarti dikurang berapa. Nah, dikurangnya itu ke dBm dulu, baru dari dBm ke ke dBW gitu. Jadi tinggal di kurang 30. Jadi minus 60 nantinya dBW. Jadi harus menyesuaikan. Nah, ini dBm, ini noise yang input sebenarnya. Oke, lalu kita hitung sekarang faktor koreksi. Ya kan di sini ada faktor koreksi ini untuk dayanya. Nah, NI atau N yang udah siap eksekusi itu yang sudah ditambahkan dengan faktor koreksi. Faktor koreksi untuk daya itu pasti 2,5 dB. BM ini ditambah 2,5 dB ya. Nah, berarti tinggal negatif 27,5 itu dBm. Udah tuh step untuk daya udah. Nah, sekarang untuk frekuensinya. Nah, frekuensinya ini kita normalisasi tapi karena tadi kita sini hanya dikali 1,2 gitu kan ya. Di sini tuh harus dikali dulu si bandwidthnya. Nah, di sini berarti kita taruh 10 log. Di sini frekuensinya berapa dikali 1,2. Frekuensi kan 30. Itu yang terukur, bukan yang targetnya gitu. Terukurnya berapa? 30 MHz. Ini kilohertz ya, sorry. Kilohertz. Ini dikali 1,2 dulu. Ya kan? Nah, ini ketika ini sudah dikali, ini baru per targetnya berapa ini? Hertz. Ya kan berarti 1 aja, 1 hertz. Nah, berarti nanti di kalkulator 1 aja. Ya kan? Nah, tapi kalau kilohertz berarti harus dikali 10
pangkat 3, berarti 30.000 kan, dikali 1,2. Berarti berapa? Itu hasilnya itu berapa tadi ya? Nah, ini tuh hasilnya 45,56 dB ya. Gitu. Nah, ini kenapa dB? Karena di sini perbandingan. Kalau perbandingan harus dB. Lalu kalau udah kayak gini, udah tinggal dikurang ya. Seperti biasa dikurang antara noise dengan faktor koreksi. Nah, berarti N outnya, bukan N out ya, ambigu. N dalam satuan target ini dBm ya, dBm per hertz. dBm per hertz-nya itu adalah noise I-nya yang udah dinormalisasi, yang udah ditambah faktor koreksi gitu ya. Negatif 27,5 dBm. Ini tinggal kita kurangkan 45,56 dB ya. Ini tuh dBm-nya itu masih per ini ya, per 30 kilo. Per 30 kilo. Oh ya, masih per 30 kHz di sini. Masih per 30 kHz. Ya. Jadi walaupun di sini sudah dinormalisasi, sudah di faktor koreksi, tapi dia masih bandwidth-nya itu masih 30 kHz karena belum kita kurangi dengan faktor koreksi bandwidth-nya. Nah, ketika kita kurangkan dengan faktor koreksi bandwidth-nya yang 45,56 ini, itu jadilah dBm per hertz. Nah, itu hasilnya itu berapa ini aku belum hitung. Negatif 27 dikurang 45 ya, 56. Nah, ini hasilnya jadi 72 negatif 72,56. Ini satunya udah dBm per hertz. Udah sampai sini ya. Nah, sekarang gini, yang kataku ini takut bercabang, kalau misal gimana kalau satuannya sekarang kita pengen rubah ke dBm per kilohertz ya. Gimana? Kali ini kan dBm per hertz. Gimana kalau dBm per kilohertz? Nah, tadi di soal cutting ada. Nah, sekarang gini. Nah, untuk dari hertz ke kilohertz, ya kan? Itu kan berarti kan harus dikali 10 pangkat 3 kan ya? Nah, 10 pangkat 3. Atau si dBm-nya kamu tinggal kita tambahkan aja ke 30 gitu. Ya. Dikurang, sorry. Tinggal dikurang 30 kalau mau ke kilohertz. Tapi kalau dari kilohertz ke hertz berarti tinggal ditambah aja gitu. Ya. Jadi ini harus tahu dulu pokoknya kalau misal dari dBm per hertz. Ya kan? dBm ke hertz mau ke dBm per kilohertz ini dikurang 30. Terus dari sini ke sini BM per megahertz ya dikurang 30 lagi dan seterusnya dan sampai giga dikurang lagi gitu. Jadi misal nih kalau dari sini ke sini dari hertz ke megahertz berapa? 60 kan ya? Berarti dikurang 60 gitu. 60 ya kayak gitu. Nah, jadi misal gimana nih kalau misal mau dari dBm ke kilohertz ya udah tinggal ini dikurang 30 aja. Jadi berapa? 100-an ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah negatif 72,56 min 30. Nah, ini nih. Jadinya berapa? Tinggal dikurang. Ini tuh 7, negatif 72,56 kurang 30. 102,56. Negatif 102,56. Ini dBm per kilohertz ya. Nah, nilai ini itu ya sama dengan nilai ini.
Apa? Apa? Harusnya di B yang frekuensi itu mah buat yang dB. Enggak, jadi gini, kan dBm satuannya itu hertz gitu kan ya. Nah, kenapa noise acak itu ada per hertz-nya? Karena di sini ada ketentuan ya untuk noise acak nih. Ini asal muasal nih. Nah, ini nih. Nah, lihat nih, karena komponen spektral acak dalam fasa, maka bila bandwidth pengukuran kita lipat duakan, maka tidak akan ada melipat duakan tegangan, tetapi justru akan melipat duakan daya yang diukur. Gitu. Oleh karena itu, noise acak biasanya dispesifikasikan noise per satuan bandwidth. Jadi kalau misal bandwidth-nya naik, ini juga harus naik gitu. Atau ininya turun, ini juga harus turun. Kayak gitu. Jadi kalau misal ini dirubah nih, ini dirubah dari hertz ke kilohertz, berarti kan naik kan? Naik 30 dBm. Nah, kenapa 30 dBm? Karena kalau misal per satuan 10 pangkat 3 itu naiknya 30. Ya, 30 dB. Jadi misal nih, dari dBw ke dBm, berarti kan tambah 30. dBw ke dB mikro, ya kan ya? Berarti kan nambah 60 dan seterusnya. Di frekuensi. Iya, di frekuensi yang diganti. Tapi nilai si dBm-nya rubah gitu. Nah, gitu. Jadi coba aja nih nanti ini tuh pasti sama nih. 72,56 dBm per hertz itu pasti sama dengan 102,56 dBm per kilohertz gitu. Ini kalau nggak salah ada di soal cutting. Ntar aku cari dulu ya. Oh, ini nih. Nah, ini ya. Nah, gimana kalau dBm ke kilohertz tuh? Berarti ini tinggal dikurang 30 aja dia. Dayanya tinggal dikurang 30. Nah, ini satunya udah kilohertz bandwidth. Gitu. Jadi untuk noise acak ketika bandwidth berubah, nah daya juga pasti berubah gitu. Nah, ketika dibedakan bandwidth-nya, dayanya berubah, pasti samakan pasti sama. Itu aja. Coba aja mungkin kalau ada kalkulator kalkulator dBm skala dBm per hertz, dBm per kilohertz samain ini sama gak gitu. Itu. Nah, kalau ini dikurang itu karena ini ya. Karena dia makin ke atas, tapi kalau makin ke bawah itu ditambah. Jadi di sini ada lagi nih. Jangan kebalik. Ini enggak semuanya dikurang 30. Jadi kalau misal dari dBm per GHz pengen ke langsung aja lah ya. Kita bertahap aja di sini dBm per megahertz. Nah, ini berarti ditambah kalau kayak gini ya. Ditambah 30. Ini juga sama ya. Tambah 30 dSt. Giga, mega, kilo, hertz gitu. Giga, mega, kilo, dan hertz. Atau mungkin dari tera gitu. Dan itu ya, intinya gitu. Jadi kalau misal langsung nih. Kayak tadi. Ini ke dBm per kilohertz. Kilohertz. Ya. Kalau langsung dari dBm ke kilohertz, dBm gigahertz ke dBm kilohertz, itu berarti ditambahnya 60 gitu. Jadi loncat. Udah, intinya gitu. Gak ada lagi. Nomor 4, nomor 5 ada, itu mah di setup gambar-gambar doang itu mah. Sama yang Gimana? pengukuran ini mah. Sok. Jadi kalau ini kan ada 3 ya. Duanya tuh salah duanya tuh kan antara noise acak sama noise impulse kan. Yang ditambah 2,5 mah cuma di noise acak kan? Ya nggak, Ran? Yang normalisasi daya itu. Kalau Iya, impulse mah nggak ada ditambah 2,5. enggak. Sama yang di level carrier, yang di shaper end. Nah, itu Shaper tambah end juga. 2,5 juga kan? Yang noise impulse mah, Berarti dia mah bedanya oh, karena harus satuan dB mikrovolt doang, paling konversi itu doang. Jadi nanti ditambah oh sama ini 107 doang. mungkin yang itu yang lognya kan. Kalau misalkan yang apa sih yang ya carry itu ya yang C to R itu kan referensinya berapa dibagi 1,2 dikali berapa gitu kan. Kalau misalkan di acak Ah, mah nggak ada dibagi tapi dikali ya kalau nggak salah ya. di noise acak apanya?
Sorry, Yang lognya kan ada 1,2 gini. 1,2. Oh ya, Adalah nanti ya nggak ada dikali itu langsung dibagi. dikali. Kalau misalkan yang C itu R itu yang di bawahnya. Dibagi. Bentar ya, Ya itu yang nomor dibagi udah. nih. Ya, nih nomor 1. Nih nomor nih aku lingkarin rumus ini nih. Rumus. Ya, kilohertz. Ditambah Dikurang. kilohertz. Iya. Ini terus yang soal nomor 2 ini rumusnya nih. Nah, kamerain. Nomor 3. Nah, ini nomor 3 mah sebenarnya ini ya, cuman gak ada rumus sih, dia mah cuman ngenormalisir doang itu sama faktor koreksi. Nah, soal 1,2 ini rumusnya nih. Rumusnya min si perubahan H-nya yang diubah harus Nah, min dari min 30. juga tulis rumus lah ya. Ya sama aja sih di sini dikurang FB kayak nomor 2 tuh. Tapi bedanya di sini bukan spectral noise impulse, bedanya dia cuman noise acak doang yang di dBm per Hertzin. Jadi gitu ya. Jadi kita lihat dulu kalau misal dayanya udah sama satuannya nggak usah dikonversi. Atau kalau bandwidthnya udah sama nggak usah dikonversi. Kecuali kalau beda gitu. Jadi kalau misalnya seandainya yang nomor 3 ini BW-nya itu sama gitu kan ya 30 kHz dan kita juga pengennya itu per 30 kHz, jadi juga usah diganti gitu. Nah, gantikannya cuman si dayanya doang dari 77 dB microwatt ke dBm-in. Atau sebaliknya, kalau udah dBm nggak usah diganti, tinggal ganti bandwidth-nya gitu. Kalau dua-duanya beda ya diganti dua-duanya kayak tadi gitu. Udah kan? Gak ada lagi? Di AI mah 30 aja. Apa? Di AI itu kalau misalkan diubah ke kilohertz malah ditambah 30. Atau jangan-jangan jadi di rumus itu kan min si perubahan bandwidth. Nah, kan kalau ke bawah min 30 kan. Berarti min dari min 30 jadi plus 30. Tapi kalau secara logika ya, kalau ke atasin pasti lebih minus. Kalau Iya, harus minus. Enggak, ini kita dari Bapak aja. Kalau ke atas, jadi kan nih si bandwidth-nya diperlebar. Idenya makin kelihatan kecil gitu. Makin minus. Pakai logika aja gitu. Ini nilainya 9 ya udah itu ya. Kalau udah nilai 90 ya udah gitu aja. Ya kemarin mana C per N langsung dibagi ya. DP Microsoft padahal itu. yang nomor 4,5. Donnya. Ini udah dipoto kan? Terus flashbook juga ini mah kalau kata orang ya make sense.